Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ketua kelasnya ada? Ada, Bu, saya. Oke, silakan dimulai. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, meskipun kita hanya dapat melakukan pembelajaran melalui tatap maya, tapi Ibu harap tidak mengurangi niat dan semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk selalu tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang musimnya lagi tidak baik. Nah, dan selalu taati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung nanti, diusahakan untuk tetap on cam ya. Kalau semisal mau izin, nanti silakan untuk mengetik pesan chat di kolom chat ya. Dan untuk mic, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ketika Ibu menjelaskan materi. Dan boleh dinyalakan ketika ada perintah dari Ibu. Paham ya anak-anak? Oke, sebelum materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Nah, silahkan untuk mic-nya dinyalakan ketika Ibu memanggil nama kalian ya. Oke, yang pertama, Lila Maida Aziza. Lila Maida Aziza. Izin, Bu. Oke, izin kemana ini? Ada kepentingan keluarga. Oke, selanjutnya Nur Anggraini Rizky. Hadir, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya Nurul Koiria. Hadir, Bu. Oke, yang tadi yang ketua kelas ya. Oke, selanjutnya Siti Kofifatul Munazaro. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali. Wilda Kelana Rikmawati. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, semua hadir ya, kecuali satu. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Jadi, bentuk aljabar itu seperti ini. 2X plus 5Y min 1. Jadi, bentuk aljabar itu seperti ini. Dan sedangkan untuk operasi hitung pada bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelumnya kalian pasti masih asing ya dengan materi aljabar ini. Karena materi ini baru saja diajarkan di kelas 7 semester 1. Berbeda dengan materi-materi sebelumnya, seperti materi pecahan, bilangan bulat, KPK, dan FPB sudah pernah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. Jadi Ibu harap kalian harus benar-benar memperhatikan ya nanti saat Ibu menjelaskannya, dan lebih bagusnya lagi kalau kalian mencatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan nanti. Oke, silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Oke, mungkin sebelumnya kalian bertanya-tanya, apa sih Bu sebenarnya aljabar itu? Nah, ada yang sudah tahu apa belum? Aljabar itu apa? Kalau sudah belajar tadi malam, pasti tahu apa sih sebenarnya aljabar itu. Oke, siapa yang sudah tahu? Oh, tidak ada yang tahu? Oke, kalau begitu Ibu yang menjawab ya. Aljabar itu adalah suatu bagian dari ilmu matematika yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan menggunakan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam permasalahan tersebut. Jadi nanti dalam aljabar ini kita banyak menggunakan simbol atau huruf. Nah, aljabar ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, Bu Halimah memiliki sekeranjang apel dan ia ingin memberikan apel-apel tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Nah,
Orang pertama yang ia temui, buah 5 berikan setengah keranjang apel. Ditambah 1 apel. Nah, ini untuk orang pertama yang buah 5 temui. Lalu untuk orang kedua yang buah 5 temui, diberikan setengah sisanya. Ditambah 1 apel. Nah, ini untuk orang kedua. Sedangkan untuk orang ketiga yang buah 5 temui, itu diberikan setengah sisanya lagi. Ditambah 1 apel. Nah, tersisa 1 apel untuk buah 5 makan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyak apel semua. Nah, mungkin kalian bisa memecahkan permasalahan berikut ini dengan mencoba-coba suatu bilangan. Tapi berapapun bilangan yang kalian coba itu tidak jelas, ya kan? Nah, cara yang kalian pakai itu terkesan lama dan tidak efektif. Jadi solusinya adalah jika kalian ingin memecahkan permasalahan ini, itu bisa menggunakan permisalan, menggunakan simbol atau huruf. Jadi kita misalkan banyak apel semula itu menggunakan simbol atau huruf. Lalu kita buat bentuk matematisnya. Nah, bentuk matematis ini yang dinamakan bentuk aljabar. Lalu, operasi yang memecahkan permasalahan ini itu dinamakan operasi aljabar. Oke, kita langsung masuk ke suatu kasus ya. Memiliki suatu kasus seperti ini. Nah, seorang pembeli itu membeli dari Pak Thohir 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, pembeli juga membeli dari Pak Idrus 5 kardus buku, 3 kaleng pensil, dan 7 buku. Sedangkan pembeli juga membeli dari Pak Erik, yaitu 5 buku. Lalu bagaimana bentuk aljabar dari ketiganya? Nah, untuk bentuk aljabar dari Pak Thohir yaitu 2x plus 3. Nah, bentuk aljabar dari Pak Idrus yaitu 5x plus 3y plus 7. Nah, untuk bentuk aljabar dari Pak Erik yaitu sama dengan 5. Bu, kenapa kok yang ini 2x plus 3, ini 5x plus 3y plus 7, dan yang ini 5? Karena 2x ini merupakan permisalan dari 2 kardus buku. Kenapa kok dimisalkan? Karena kita tidak mengetahui jumlah buku dalam satu kardus tersebut. Jadi kita misalkan 2x. Nah, sedangkan untuk 3 buku ini kan sudah jelas jumlahnya 3 buku. Jadi sudah jelas nilainya yaitu 3. Nah, begitu juga dengan 5x plus 3y plus 7. Nah, 5x ini permisalan dari 5 kardus buku, sedangkan 3y ini permisalan dari 3 kaleng pensil. Dan untuk 7 ini permisalan dari 7 buku. Nah, untuk Pak Erik ini kenapa kok hanya 5? Karena dia sudah diketahui dengan jelas dan pasti nilainya adalah 5 dan jumlahnya 5 buku. Oke. Nah, dari bentuk aljabar ini yang tadi itu 5x plus 3y plus 7, itu ada yang dinamakan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Lalu yang mana suku, koefisien, variabel, dan konstanta? Nah, 5x ini merupakan suku. 3y ini merupakan suku. 7 ini juga. Nah, untuk suku 5x itu ada yang dinamakan koefisien dan variabel. Lalu yang mana koefisien dan variabel? Yaitu bilangan 5 ini merupakan koefisien. Sedangkan huruf x ini merupakan variabel. Begitu juga dengan suku 3y.
Bilangan 3 merupakan koefisien, sedangkan huruf Y merupakan variabel. Lalu yang bilangan 7 ini apa, Bu? Bilangan 7 ini disebut dengan konstanta. Jadi, kata kuncinya adalah kalau koefisien itu selalu diikuti oleh variabel. Ya, sedangkan konstanta itu tidak diikuti variabel. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya? Oke. Nah, suku sendiri itu adalah suatu konstanta dan variabel yang dipisahkan oleh operasi pengurangan atau penjumlahan. Sedangkan untuk variabel itu adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang tidak tetap. Sedangkan untuk koefisien adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Jadi nanti ada yang dinamakan koefisien istimewa. Maksud dari koefisien istimewa ini adalah koefisien yang tidak perlu ditulis, yaitu koefisien 1. Jadi nanti koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Oke, kalau konstanta itu adalah suatu nilai yang nilainya tetap dan tidak berubah dalam bentuk aljabar. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, apakah variabel hanya X dan Y saja? Tidak. Variabel itu adalah meliputi semua huruf dari A sampai Z. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, Ibu memiliki contoh soal sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan pertanyaan ini? Yaitu dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Maksudnya, suku-suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, di sini suku-suku yang sejenis itu yang mana? Yaitu 4X dengan 5X, ini 5X maksudnya. Terus 7 dengan 3. Kita kelompokkan 4X min 5X plus 7 plus 3. Nah, 4X min 5X adalah min 1X. Jadi, tadi yang Ibu jelaskan, koefisien 1 tidak usah ditulis maksudnya. Jadi, min X plus 10. Nah, seperti ini. Oke, Ibu memiliki contoh soal yang kedua. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan soal nomor 2 ini? Atau Ibu tunjuk saja, yaitu Siti Khofifatul Munazaro. Ada? Siti Khofifatul Munazaro? Oke, kalau tidak ada, Wilda Kelana Rikmawati. Ada, Bu. Siapa? Siti Khofifatul Munazaro sudah hadir? Saya Wilda. Oke. Silakan. Bagaimana penyelesaian pertanyaan nomor 2? 3X Oke, 3X ditambah 7X ditambah 7X 7X. Lalu negatif 2 oke, min 2. Lalu plus 5 plus plus 5 Oke. plus Sama 5 dengan? Bu. Ya, oke. Sama dengan 10X 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 plus 3 Oke, plus plus 3 Bu. 3. Bagus sekali untuk Wilda. Nah, ini tadi contoh sederhanakan bentuk aljabar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang penjumlahan itu caranya sama seperti yang tadi. Misalkan saja Ibu memiliki contoh soal seperti ini.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita jabarkan terlebih dahulu soal ini. Bu, bagaimana menjabarkannya? Yaitu kita buka kurungnya atau menghilangkan kurungnya. Jadi seperti ini, 8x min 1 plus 2x plus 4. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Itu 8x plus 2x min 1 plus 4. Sama dengan 10x plus 3. Nah, seperti ini yang penjumlahan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Atau Ibu tunjuk saja. Nurul Koiriah. Nurul Koiriah hadir? Hadir, Bu. Oke, bagaimana penyelesaiannya? 5x Oke, 5x. ditambah 7x Oke, ditambah 7x. Lalu ditambah 1 ditambah 1. Lalu dikurang 2. oke. Lalu bagaimana? 12x Oke, 12x. min 1. Oke, bagus sekali untuk Nurul Koiriah. Nah, itu tadi ya contoh soal penjumlahan. Sekarang kita masuk ke contoh soal pengurangan. Nah, caranya sama seperti penjumlahan. Nah, ini pengurangan. Nah, caranya sama seperti yang penjumlahan tadi. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan soal berikut ini? Ya, siapa? Atau Ibu tunjuk saja. Oke, siapa ya? Wilda tadi sudah ya. Nur Anggraini Rizky. Iya, Bu, hadir. Oke, bagaimana penyelesaiannya nih? Sama caranya seperti yang penjumlahan, hanya beda tandanya saja. 2x Oke, 2x sama dengan 2x, terus? min 7x Oke, bagus. Min 7x. berapa itu, Bu? Min 2 Oh iya, betul. Min 2. Lalu? min 5 min 5 Oke, min 5. Sama dengan? min 5x Oke, min 5x. min 7. Oke, bagus sekali untuk Nur Anggraini Rizky. Nah, untuk Mbak Nur Anggraini Rizky, untuk lebih mudahnya kita menjabarkan soalnya terlebih dahulu, yaitu dengan membuka kurungnya. Lalu kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Tapi ini sudah bagus sekali untuk Nur Anggraini Rizky. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum kita lanjut ke... Sudah paham, Bu? Oke, bagus sekali. Selanjutnya masuk ke soal cerita ya. Bu memiliki soal cerita berikut. Pak Ferry membeli 5 karung beras. Nah, karena Pak Ferry ini memiliki hajatan di rumah. Karena setelah pulang itu Pak Ferry merasa beras yang dibeli itu masih kurang. Jadi Pak Ferry membeli lagi 7 kilogram beras. Lalu bagaimana bentuk aljabarnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bentuk aljabarnya bagaimana ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab?
Ibu kasih poin 50. Ayo, siapa? Atau Saya, Ibu? Bu. Oh, ya sudah ada. Siapa? Saya, Bu Rizky. Oh, Nur Anggraini Rizky. Oke, silahkan. Bagaimana bentuk aljabarnya? 5x min 7, Bu. 5x min 7. Nah, Ya. maaf sekali ya untuk Nur Anggraini Rizky ini jawabannya masih kurang benar. Jadi yang benar itu yaitu 5x plus 7. Nah, dari 5x plus 7 ini bisa dicari nilainya dengan cara kita mengganti nilai x-nya. Itu misalkan x-nya sama dengan 10. Nah, kita substitusikan ke persamaan 5x plus 7 tadi menjadi 5 kali 10 plus 7 sama dengan 57. Jadi, nilai x dan y ini ya, nilai x dan y itu merupakan perwakilan dari sebarang bilangan. Jadi nilai dalam bentuk aljabar ini bukan berarti tidak bisa dicari nilainya, tetap bisa asalkan kalau kita sudah mengetahui nilai x dan y-nya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak sebelum kita lanjut? Belum ada, Bu. Oke, alhamdulillah, amin. Murid-murid Ibu semua sudah pada pintar semua. Oke, Ibu harap nanti pertemuan selanjutnya seperti ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa saja yang kalian pelajari pada hari ini. Oke, siapa akan Ibu tunjuk ya untuk Nur Anggraini Rizky ya yang tadi menjawab. Ayo silahkan bisa disimpulkan materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Terkait operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan, Bu. Sama pengaplikasian aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Bu, saya ingatnya. Lalu dalam aljabar itu ada apa saja, Nur Anggraini Rizky? Ada suku, koefisien, ada konstanta, ada variabel. Lalu, apa lagi? Sudah, Bu, itu saja, Bu, saya pahamnya. Oke, kalau begitu lanjut ke Nurul Khairia. Ayo silahkan disimpulkan materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah disebutkan oleh Nur Anggraini Rizky, cuman kurang lengkap dan kurang jelas. Ya. Silahkan untuk Nurul Khairia, diperjelas lagi materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Nurul Khairia ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Bisa dijelaskan Penjelas. aljabar itu ada apa saja dan kita pelajari apa saja, oke? Penyelesaian aljabar itu dikelompokkan terlebih dahulu. Oke, terus lalu? Lalu bagaimana Nurul Khairia? Sudah, Bu. Nah, dalam aljabar tadi ada apa saja Nurul Khairia? Bisa disebutkan. Ada variabel, konstanta, Lalu apa lagi? variabel, konstanta, sama Ada apa lagi tadi? sebentar. Suku, Oke. terus koefisien. Oke, mudah sekali Mbak untuk Nurul Khairia ya. Nah, untuk Nur Anggraini Rizky, apakah sudah paham tadi yang dijelaskan, yang disimpulkan oleh Nurul Khairia? Sudah, Bu, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan lain kali diperhatikan ya Ibu saat menjelaskan materi dengan betul-betul. Nah, jangan lupa dicatat Bu ya. Nur Anggreni Rizky. Inggih, Bu. Ya, oke, baik sekali. Nah, alhamdulillah murid-murid Ibu semuanya sudah pintar, sudah pandai ya. Ibu harap pertemuan selanjutnya juga seperti ini ya. Dan Ibu harap lagi kalau kalian juga belajar ya sehari sebelumnya tentang materi yang akan diajarkan. Oke. Sekarang untuk PR minggu depan kalian mengerjakan buku paket halaman 205. Ya, nomor 1 sampai 5. Itu dikerjakan di folio bergaris, ya. Dikumpulkan berupa foto lalu dikirimkan melalui Google Classroom ya. Sudah pada masuk Google Classroom kan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu jangan lupa ya dikumpulkan sampai batas waktunya yaitu sebelum pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, pertemuan untuk hari ini ya, saya kira sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk dipelajari lagi materi yang hari ini kita pelajari, oke? Dan jangan lupa juga dipelajari materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Jangan lupa ya anak-anak. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.